Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib menceritakan sebuah potret ya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada satu anak muda namanya Abdul Uzza, ya, anak muda masih, Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza ini termasuk tuhannya orang-orang apa? Orang-orang jahiliyah, Lata dan Uzza ya. Nah, dia setelah masuk Islam ganti nama, diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Abdullah, hambanya Allah. Masih muda, ya, masih meranjak lah usia 16-17 tahun. Dia generasi kedua dari kelompok orang yang hijrah ke kota Madinah. Yatim, ya, bapaknya udah meninggal, yang rawat pamannya. Pamannya ini termasuk orang yang kaya raya di kota Mekah. Jadi disantuni, ya, seperti anak sendiri, dirawat, dipelihara, dicukupi, ya. Dan dia terkenal, ya, apa namanya, pergaulan anak-anak yang orang kaya lah, ya. Sampai satu ketika hatinya mendapat hidayah dari Allah, sehingga dia kemudian tergerak untuk masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Waktu itu masih sembunyi-sembunyi, ya, karena di Mekah orang masuk Islam itu nggak ada yang terang-terangan, jarang yang terang-terangan. Ya, kalau dia nggak punya power, nggak punya kekuatan, dia pasti akan ditindas. Ya, kecuali orang-orang yang kaya, orang-orang bangsawan yang masuk Islam itu nggak berani tuh. Ya. Nah, beliau ini masuk Islam, tapi karena dilihat gelagatnya oleh pamannya ini, kok mulai banyak perubahan ini, pergaulannya kok mulai lain ini. Akhirnya terbetik kabar, sampai kabar ke pamannya bahwa dia ini masuk Islam. Mulai dipanggil oleh pamannya, diintimidasi, diancam. Kalau kau masuk Islam, benar saya dengar, kau masuk Islam, ya, seluruh fasilitas yang aku berikan aku cabut. Ya, semua harta yang aku sudah berikan kepadamu aku tarik lagi. Dia bilang, wahai paman, silakan. Ya, ini masalah keyakinan, nggak akan bisa berubah. Kau mau ambil saja. Ya, akhirnya betul, ya, semuanya diambil oleh pamannya. Ada riwayat lagi yang menceritakan bahwa beliau mau hijrah, nyusul Nabi Muhammad di kota Madinah. Ya, nyusul Nabi Muhammad di kota Madinah. Kita tahu bahwa orang hijrah itu pada masa itu semuanya rata-rata sembunyi-sembunyi, nggak ada yang berani terang-terangan. Ya, kecuali Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab, wah ini terkenal, ya, terkenal dengan keberanian beliau yang luar biasa. Beliau yang ketika beliau hijrah, beliau yang kemudian menyatakan, ya, mengumumkan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa orang yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya menjanda, silakan tunggu saya di pintu gerbang kota Mekah. Saya mau hijrah. Ya, ditantang oleh beliau. Ini Sayyidina Umar. Yang selebihnya yang lain sembunyi-sembunyi. Nah, termasuk siapa? Abdul Uzza, ya, yang sudah ganti nama Abdullah ini. Ya, sembunyi-sembunyi. Ketahuan. Pas ketahuan, ditangkap, bawa. Mau kemana? Katanya, saya mau ke Madinah, mau nyusul Rasulullah SAW. Oh, nggak bisa, ya, yang nggak boleh keluar orang Islam semuanya di sini, nggak ada yang boleh keluar. Ya, tolong, katanya, izinkan saya. Kalau kalian mau harta saya, ambil semuanya, silakan, ambil semuanya. Tapi izinkan saya berangkat ke kota Madinah. Semuanya loh, ya, iya semuanya, ambil semuanya. Jadi semua harta yang ada pada dirinya, bahkan pakaian yang dia pakai itu dilucuti. Cuma disisakan satu kain, ya, satu kain yang kemudian kain itu dibelah dua, satu untuk nutupi, dia jadikan sarung untuk nutupi auratnya, satu lagi untuk selendangnya, ya.
Dan dengan dua pakaian ini beliau kemudian berjalan menuju ke kota Madinah. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan beliau. Ya. Dari anak yang terbiasa hidup mewah, fasilitas dicukupi, ya, karena dia Islam semuanya dilucuti, dan dia berjalan dengan imannya menuju kota Madinah. Sampai di kota Madinah, kalau tidak salah dalam beberapa riwayat itu beliau, Rasulullah sedang sholat subuh. Dilihat oleh Rasulullah, siapa orang ini? Ya, dilihat cuma pakai baju kain 2 helai saja. Kainnya bukan kain bagus, kain kasar. Kata Rasulullah, wah ini si Abdullah. Ya. Kemudian Rasulullah kemudian menjuluki dia semenjak itu dengan Dzul Bijadain, orang yang hanya memakai 2 helai pakaian. Subhanallah. Wah, itu kesemuanya tidak membuat beliau sedih, tidak membuat beliau kecil hati, apalagi minder. Nyampe di kota Madinah, beliau seperti ikan masuk ke sungai, senang luar biasa karena keluar dari kungkungan yang ada di kota Mekah, ya. Dan hari-hari beliau selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadir majelisnya Rasulullah. Nah, salah satu kebiasaan beliau ini, beliau kalau sudah zikir nggak ngurus orang sudah, ya. Suaranya sampai tinggi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Artinya kalau di kalangan orang-orang ahli sufi itu ada yang istilahnya fana itu udah nggak ngurus orang, ya. Sampai sahabat-sahabat yang lain itu ngelihat bisik-bisik ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kayaknya Dzul Bijadain ini riya ya Rasulullah, pamer-pamer dia. Padahal itu memang suara hati beliau, sudah saking gembiranya hatinya, sudah terhubung kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, senang luar biasa kalau sudah nyebut nama Allah itu, nggak ngurus orang lagi, ya. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, dia tidak riya, walakinnahu awwah, ya. Justru dia orang yang memang sedang kasmaran, sedang ingin selalu kembali kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah. Karena itu dia sebut terus Allah, ya. Jadi ditepis, ya, anggapan sahabat-sahabat yang lain itu nggak riya, kata Rasulullah, bukan riya. Karena hati beliau luar biasa. Artinya kita lihat dia demi imannya, demi kemuliaan akhiratnya, dia tinggalkan, dia lucuti semua dunianya, dia tinggalkan kemewahan-kemewahannya, dan apa yang digantikan oleh Allah untuk dia, digantikan dalam hatinya, hati yang sedemikian luar biasa merindu kepada Allah, ya. Nah, sampai akhirnya sejarah hidup beliau berakhir di mana? Di peperangan Tabuk, ya. Di peperangan Tabuk beliau termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan kehormatan mati syahid, ya. Setelah selesai peperangan, para sahabat kemudian mulai menggali kubur untuk para syuhada. Salah satu di antaranya untuk siapa? Untuk Dzul Bijadain ini, ya, yang disebut namanya dengan Abdullah. Yang gali kubur beliau ini nggak tanggung-tanggung, sahabat besar semua yang turun tangan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ini turun tangan semua. Setelah mentok tanah yang digali itu, ya, Rasulullah keluar dari rumah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mana teman kita tadi, bawa kemari, biar saya yang bopong. Dan beliaulah yang kemudian membawa dengan tangan beliau sendiri, menanamkannya, meletakkannya ke liang kuburnya. Subhanallah, ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW setelah meletakkannya di liang lahatnya, Rasulullah kemudian mengangkat tangan berdoa. Maka kata beliau, Allahumma inni amsaitu anhu rad fardu anhu. Ya Allah, saksikan ya Allah,
aku ridho kepadanya ya Allah, aku senang kepadanya ya Allah, maka aku mohon kepadamu ya Allah, ridhoi dia. Subhanallah. Demi mendengar doa itu, sahabat yang lain tidak bisa membayangkan kegembiraan yang luar biasa. Sampai ada di antara sahabat itu namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini 15 tahun lebih dulu masuk Islam dari dia. Dia bilang, saya iri ya, andai kata saya yang jadi Dzulbijaden ini, dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ini kemuliaan orang-orang yang mengedepankan cintanya kepada Allah.